Ruang Dewa Bela Diri, Bab 746 sampai dengan 750. Bab 746. Membunuh Dewa Ilahi Pertama. Tubuh Ye Xiwen yang dominan memancarkan kilau keemasan, bagaikan dewa perang yang terbuat dari emas. Di bawah lapisan cahaya keemasan ini, terdapat lapisan kilau merah darah. Sulit untuk melihat dengan jelas tanpa melihat dengan saksama. Lapisan itu tampak seperti lapisan pengikut kilau keemasan. Memasuki tahap tengah Grid Sage memberinya lompatan kekuatan yang fundamental. Meskipun langkah ini hanya selangkah lagi, itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa dilewati oleh Grid Sage tahap awal. Mencari kematian, Dewa Pertama mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia ingin memanfaatkan fakta bahwa Ye Xiwen belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan Sage Agung tingkat menengah dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya dengan mengalahkan Ye Xiwen ia akan memiliki peluang untuk menang. Energi pedang panjang berubah menjadi diagram yin yang, jatuh dari langit dan menindas segala arah. Ini adalah serangan habis-habisan. Dalam diagram yin yang, setiap jejak kekuatan yin yang mengandung energi pedang yang mendominasi dan mampu menghancurkan langit dan bumi. Ayo, teriak Ye Xiwen. Ia baru saja memasuki tahap tengah Grid Sage dan membutuhkan lawan untuk mengasah kemampuannya. Ia menyerang, dan dalam sekejap, bagaikan kilat, tinjunya bagaikan bintang raksasa, yang diayunkannya dan dihancurkan bagaikan komet yang menabrak planet, menghasilkan momentum yang tak tertandingi dan mengguncang segala arah. Ledakan, pertarungan antara dua penguasa mengerikan itu langsung menghancurkan langit dan bumi. Sebuah retakan besar langsung muncul di mana energi pedang dan bintang-bintang bertabrakan. Di dalam retakan itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mendidih, terpelintir oleh dua kekuatan yang sama sekali berbeda, dan tersapu bersama. Dampak bentrokan menyebar ke segala arah. Serigala kecil dari Sekte Yiyuan di bawah memberikan perlawanan. Meskipun serigala kecil belum tentu sebanding dengan keduanya, ia lebih dari cukup untuk menangkis dampaknya. Namun, pasukan ilahi tidak seberuntung itu. Gelombang kejut langsung menyapu, menghancurkan seluruh formasi. Hanya dalam satu serangan ini, banyak ahli terbunuh, padahal jaraknya begitu dekat. Haha, hebat sekali. Ye Xiwen tertawa. Ia menerjangnya lagi. Tubuhnya secepat meteor. Dewa Pertama langsung cemas. Ia tak bisa membiarkannya terus membunuh di pasukan dewa. Kalau tidak, pasukan dewa yang telah susah payah ia bangun akan hancur. Namun, bukan gilirannya untuk mengambil keputusan saat ini. Seperti kata pepatah, seranglah selagi yang sakit masih lemah. Ye Xiwen berada di atas angin. Tentu saja, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat ini. Ia langsung melancarkan Great Destruction Stardust Fist dan menghujaninya berulang kali. Menghadapi serangan Ye Xiwen, Dewa Pertama tak berani meremehkannya. Meskipun Ye Xiwen baru saja memasuki tahap tengah Sage Agung dan wilayah kekuasaannya belum stabil, ia tetap unggul melawan Dewa Pertama, yang kekuatannya meroket hanya dengan merangsang garis keturunannya. Satu pukulan, satu pukulan, satu pukulan. Tuan Pertama agak ngeri saat mengetahui bahwa setiap pukulan yang dilancarkan Ye Xiwen tampaknya menunjukkan peningkatan. Tidak, seharusnya begitu. Di balik setiap pukulan, Ye Xiwen mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya dan mampu memobilisasi lebih banyak kekuatan mengerikan dari Grid Sage tingkat menengah. Ini berarti Ye Xiwen semakin kuat, sementara kekuatannya sendiri semakin melemah. Ia mengandalkan stimulasi darah leluhurnya untuk sementara memiliki kekuatan mengerikan tersebut, yang jauh lebih unggul daripada teknik rahasia biasa. Proses ini memang memakan waktu lebih lama, tetapi berapapun lamanya, ada batas waktunya. Pertarungan dengan Ye Xiwen telah menyita cukup banyak waktu, yang awalnya tidak akan menjadi masalah besar. Ia cukup percaya diri untuk membunuh Ye Xiwen sebelum teknik rahasianya habis. Tetapi kini Ye Xiwen telah mencapai terobosan. Hal ini memperkecil peluangnya untuk menang, dan bahkan menyelamatkan nyawa Do Cheng pun menjadi masalah. Ia tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Awalnya ia ingin membalas dendam pada Ye Xiwen, tetapi tanpa diduga, ia justru menjadi mangsa Ye Xiwen. Hahaha, Ye Xiwen. Ya, sudah. Bunuh dia, hajar dia. Serigala kecil di bawah melihat Ye Xiwen kembali unggul, dan langsung bersorak. Akhirnya,
pukulan Ye Xiwen berhenti membuat kemajuan, yang berarti bahwa ia akhirnya menstabilkan wilayahnya. Setelah menstabilkan kerajaannya, Ye Xiwen tidak lagi menahan diri dan menyerang Dewa Ilahi pertama dengan seluruh kekuatannya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pasukan dewa seharusnya tidak ada di dunia ini. Apalagi kau, sisa dari sisa-sisa. Ye Xiwen mendengus dingin. Sisa-sisa dan umat manusia telah bertempur selama bertahun-tahun, dan mustahil untuk membedakan yang benar dari yang salah. Namun, keresahan umat manusia sejak saat itu ada hubungannya dengan sisa-sisa ini, dan sisa-sisa ini jelas turut mengobarkan api. Tidak diketahui berapa banyak orang tak berdosa yang telah mati sia-sia. Oleh karena itu, seperti kebanyakan orang, Ye Xiwen tidak memiliki perasaan baik terhadap para penyintas. Ledakan, kedua pria itu bertarung lagi, dan serangan Ye Xiwen yang semakin kuat langsung jatuh, seperti tabrakan bintang, dan kekuatan besar dan mengerikan menyapu dalam sekejap. Puff, dewa pertama akhirnya tak mampu menahan jarak ini. Sebagian besar tulang dadanya patah akibat pukulan Ye Xiwen. Daging dan darahnya terciprat ke langit. Ia mundur ratusan kaki sebelum akhirnya berhenti. Auranya tampak hancur oleh pukulan ini. Dan semua rambut hijau panjang di tubuhnya diserap ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Dan kekuatan darahnya memudar. Wajahnya sangat pucat. Dan dia berlutut di udara. Aku tidak akan menerima ini. Aku tidak akan menerima ini. Dewa Ilahi pertama meraung enggan. Ia telah merencanakan dan mempersiapkan dengan cermat sekian lama. Tetapi tetap gagal di saat-saat terakhir. Aku belum meninggalkan warisan yang abadi. Aku belum menghidupkan kembali klanku. Aku belum membalaskan dendam saudara-saudaraku. Aku tidak akan menyerah. Ya Tuhan, para prajurit dewa yang tak pernah goyah itu tiba-tiba panik dan menyerbu Ye Xiwen, ingin menyelamatkan sang guru dewa di dalam hati mereka. Namun, Ye Xiwen tak membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Sepasang sayap angin dan guntur di belakangnya mengepak, dan sekitarnya langsung berubah menjadi kerajaan angin dan guntur, mengisolasi mereka dari sekitarnya. Menghidupkan kembali para penyintas, Ye Xiwen mencibir, karena ide inilah ia telah menyebabkan banyak kerusuhan. Namun, ia tidak mau bicara banyak kepada pihak lain. Ia melangkah maju dan datang di hadapan dewa pertama. Dia mengepalkan kelima jarinya. Lalu seberkas cahaya mengerikan menyambar dan jatuh dalam sekejap. Ye Xiwen terlalu cepat, dan Dewa Ilahi pertama bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Karena terluka parah, kecepatan reaksinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Engah, Dewa pertama diledakkan di udara oleh Ye Xiwen, dan tubuhnya hancur berkeping-keping disertai jeritan, dan dia pun mati seketika. Ye Xiwen nyaris tak bernapas lega. Setelah membunuh Dewa pertama, ia memecahkan masalah besar. Dengan kematian Dewa pertama, seluruh pasukan dewa runtuh seperti bendungan jebol. Pasukan dewa itu jatuh dari langit bagaikan pangsit. Puluhan ribu orang tewas seketika. Ye Xiwen tak kuasa menahan napas. Dewa pertama mengendalikan mereka dengan metode rahasia. Selama dewa pertama mati, mereka pasti akan mati. Metode kejam seperti ini jelas langka. Puluhan ribu nyawa melayang. Dan semuanya dikubur bersama dewa pertama. Benar sekali bahwa dewa pertama itu kejam dan tak kenal ampun. Meskipun pasukan dewa dibentuk olehnya sebagai binatang buas, semua anggotanya adalah manusia. Baginya, mereka bisa mati kapan saja dan itu tidak masalah. Jadi, ia mengucapkan mantra rahasia ini kepada mereka semua. Tak heran pasukan dewa ini begitu berani dan bergegas menyelamatkan dewa pertama. Ternyata mereka tahu bahwa jika dewa pertama mati, mereka akan dikubur bersamanya. Lagi pula, mereka semua akan mati. Namun, ini juga memecahkan masalah besar bagi Ye Xiwen. Puluhan ribu prajurit dewa ini semuanya elit, dan tidak mudah untuk menghadapi mereka. Sekarang mereka semua terbunuh dalam satu tarikan napas. Ini menghemat banyak tenaga Ye Xiwen. Lampu pelarian Ye Xiwen padam. Dan saat itu, sorak-sorai datang dari Sekte Yiyuan. Semua orang di Sekte Yiyuan merasa lega telah selamat dari bencana. Awalnya mereka mengira mereka sudah mati. Tetapi mereka tidak menyangka Xiaolang dan Ye Xiwen akan bertindak lebih dulu dan mengalahkan lawan sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa Sekte Yiyuan lolos dari bencana. Meskipun masih ada yang terluka,
Itu jauh lebih baik daripada musnah sepenuhnya. Hahaha. Bagus sekali. Serigala kecil tertawa terbahak-bahak. Cukup bangga. Seolah-olah ini adalah triknya sendiri. Namun, mengingat sifat Ye Xiwen yang biasanya tak tahu malu, ia sudah terbiasa. Di bawah kepemimpinan dan komando pangeran yang bijaksana ini, kita akhirnya meraih kemenangan besar. Persetan kau, Ye Xiwen menamparnya. Semua kerja kerasnya sebenarnya di bawah kepemimpinannya yang bijaksana. Ye Xiwen, dasar brengsek, aku akan menggigitmu sampai mati. Kau memukulku tepat saat kita bertemu. Serigala kecil itu menjadi marah ketika Ye Xiwen menamparnya, dan menerkam Ye Xiwen seperti serigala lapar. Tentu saja, hanya ada satu hasil, dan ia ditampar lagi oleh Ye Xiwen. Tak lama kemudian, serigala kecil itu pun terbang ke sisi Ye Xiwen dengan perasaan tertekan, sambil bergumam, "Sialan Ye Xiwen, tunggu saja. Saat kekuatan pangeran ini melampaui kekuatanmu, aku akan memperlakukanmu seperti pemerasan setiap hari. Sialan." Ye Xiwen tentu saja mengabaikannya. Melebihinya, sungguh mimpi. Kapan kamu keluar dari Pulau Wan Yao? Tanya Ye Xiwen. Baru saja, kata serigala kecil agak kesal. Jelas-jelas tidak puas karena ditampar 2 kali oleh Ye Xiwen tadi. Bukankah mereka bilang akan keluar setelah mencapai alam suci? Tanya Ye Xiwen. Mereka berdua melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap, mereka sudah mendarat di Sekte Yiyuan. Orang tua itu yang bilang dunia akan kacau balau dan bersikeras mengurungku. Dia bilang tidak akan membiarkanku keluar sampai aku mencapai alam transenden. Untungnya, aku cerdas dan berhasil lolos. Kata serigala kecil itu dengan bangga. Ye Xiwen terdiam mendengar ini. Serigala kecil ini masih sama gilanya seperti sebelumnya. Namun, kekhawatirannya semakin dalam. Bahkan budak makam tua di Pulau Wan Yao merasa dunia akan kacau balau. Serigala kecil itu tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri kecuali ia mencapai alam transenden. Bisa dibayangkan kekacauan ini akan sangat besar dan melibatkan banyak orang. Bahkan Pulau Wan Yao, yang memiliki asal-usul misterius dan tak terduga, harus ditutup untuk menghindari risiko. Bab 747, Misteri Kehidupan. Pulau 10.000 Iblis telah menjadi tempat misterius di hati Ye Xiwen. Bahkan sekarang, setelah memasuki alam suci agung, tempat itu pun tak terkecuali. Ketika ia memikirkan Raja Iblis yang kuat, ia masih merasa sangat menakutkan. Meskipun sekarang dia sudah menjadi orang bijak yang agung, dia dapat merasakan bahwa saat menghadapi Raja Iblis, yang dibutuhkan hanyalah jentikan jari. Meskipun Raja Iblis dikatakan telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sisa kesadaran ilahiyahnya yang terakhir menghilang di Pulau 10.000 Iblis, siapa yang tahu apakah dia punya rencana cadangan. Namun, bahkan di tempat-tempat seperti itu, orang-orang kini menghadapi musuh yang besar. Saya khawatir kekacauan ini bahkan lebih serius daripada yang dibayangkannya. Tetapi apapun yang terjadi, Ye Xiwen sangat gembira karena ia telah melenyapkan ancaman dari Sekte Yiyuan dan bersatu kembali dengan Xiaolang. Mereka berdua memasuki Sekte Yiyuan dan melihat Ye Kongming di antara sekelompok pemimpin Sekte Yiyuan. Mereka bergegas maju dan menyapa mereka dengan sopan, serta memberi hormat kepada setiap pemimpin Sekte Yiyuan satu persatu. Meskipun ia sekarang jauh lebih kuat daripada orang-orang ini, mereka dulunya adalah guru dan rekan kerja ayahnya. Tidak perlu membiarkan mereka menyimpan dendam karena hal-hal ini. Meskipun mereka mungkin tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, akan buruk jika mereka berurusan dengan ayahnya. Ye Xiwen dan sekelompok pemimpin senior langsung menuju aula pertemuan di bagian terdalam Sekte Yiyuan. Jika Ye Xiwen ingin keluar dari Sekte Yiyuan, ia tetap membutuhkan persetujuan dari banyak pemimpin senior Sekte Yiyuan. Di dalam aula pertemuan, semua orang mengambil tempat duduknya. Ayah, kata Ye Xiwen, situasi di luar benar-benar kacau sekarang. Segala macam roh jahat telah keluar. Ye Kongming mengangguk. Meskipun mereka jauh dari Akademi Zhenwu, mereka tetap tahu tentang invasi Sekte Yuhua. Lagi pula, meskipun insiden ini mendadak, tanda-tandanya sangat jelas. Butuh beberapa tahun bagi berita itu untuk menyebar dari Akademi Zhenwu ke seluruh wilayah selatan. Namun seperti orang lain,
dia terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Sekte Yuhua. Ada banyak penguasa Sekte Yuhua. Orang-orang Nanman juga sangat kuat. Kurasa tak lama lagi makhluk-makhluk iblis dari Sekte Pemuja Iblis itu akan mulai menimbulkan masalah. Dunia ini akan sangat kacau, kata Ye Xiwen. Jadi aku ingin Sekte Yiyuan pindah keluar angkasa terlebih dahulu, menjauh dari kekacauan perang, lalu kembali setelah situasi tenang. Kejayaan Ye Xiwen memiliki arti lain. Jika Akademi Zhenwu tidak dapat meredakan pemberontakan, maka jangan kembali. Semua orang tahu ini. Sekte Yiyuan masih merupakan kekuatan bawahan Akademi Zhenwu. Sekte ini mungkin akan bergabung dengan Sekte Yuhua atau mungkin akan dimusnahkan. Namun sikap Sekte Yuhua belum jelas. Tidak seorang pun tahu. Dan yang paling penting adalah mereka harus bertahan hidup hingga hari di mana perang berakhir. Jika terjadi insiden lain seperti pengepungan Sekte Yiyuan oleh pasukan ilahi, mereka pasti akan hancur. Namun, dibandingkan dengan seluruh wilayah selatan, Sekte Yiyuan terlalu rapuh. Siapapun Sage Agung, atau bahkan ahli alam suci, dapat merusak atau bahkan menghancurkan Sekte Yiyuan. Ketika wilayah selatan umumnya damai, mereka masih dapat mempertahankan fondasi mereka. Tetapi ketika kekacauan terjadi, Akademi Zhenwu tidak akan lagi mempedulikan mereka. Mendengar saran Ye Xiwen, mata semua orang berbinar. Bukannya mereka tidak memikirkannya, mereka memang memikirkannya. Namun, langit berbintang berbeda dengan alam Zhenwu. Hanya para ahli Dao sejati yang bisa bertahan hidup di langit berbintang, asalkan mereka tidak bertemu dengan binatang bintang yang kuat. Namun, di antara ratusan ribu murid Sekte Yiyuan, ada berapa banyak murid Dao sejati? Meskipun Sekte Yiyuan telah menerima banyak sumber daya dari Akademi Zhenwu selama bertahun-tahun berkat bantuan Ye Xiwen, Qi Feifan, dan lainnya, hanya ada sekitar 1000 murid Dao sejati. Meskipun jauh lebih kuat dari sebelumnya, banyak dari mereka bahkan bukan murid Dao sejati. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka tidak bisa. Kecuali mereka ingin meninggalkan yayasan ini dan meninggalkan ratusan ribu murid. Namun, jika Ye Xiwen bertindak sekarang, situasinya akan berbeda. Kekuatan Ye Xiwen jelas telah mencapai level seorang bijak agung. Di langit berbintang, kekuatan apapun yang dipimpin oleh seorang bijak agung akan menjadi yang terbaik. Membuka pangkalan bukanlah masalah. Baik itu menemukan bintang atau membuka kota besar, itu bukanlah masalah. Sama seperti kota Fenglong, menciptakan ruang yang cocok untuk kelangsungan hidup manusia bukanlah tugas yang sulit bagi Ye Xiwen sekarang. Pendapat yang diajukan Ye Xiwen diterima sepenuhnya oleh semua orang di Sekte Yiyuan. Seketika, seluruh Sekte Yiyuan mulai bergerak. Murid-murid Sekte Yiyuan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai cabang di Kerajaan Yue Agung mulai berkumpul, membawa semua yang mereka bisa. Saat itu, Ye Xiwen akan memindahkan semua gunung di Sekte Yiyuan. Bagi mereka, itu adalah kekuatan magis yang tak terbayangkan dan kekuatan magis yang tak terbatas. Tetapi bagi Ye Xiwen, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Setelah menyelesaikan beberapa detail, Ye Xiwen tidak pergi, melainkan mengikuti Ye Kongming kembali ke rumahnya di Sekte Yiyuan. Kini, keluarga Ye telah menjadi keluarga besar di Sekte Yiyuan. Puluhan tahun telah berlalu, dan hal ini telah berakar di Sekte Yiyuan. Ibu, Ye Xiwen baru saja kembali ke halaman bersama Ye Kongming. Ibunya, Xia Chunsui, yang telah menerima kabar tersebut, sudah menunggu di sana. Begitu melihat Ye Xiwen, ia langsung gembira dan air mata pun mengalir. Puluhan tahun berlalu tanpa jejak di wajahnya, tetapi melihat putra bungsunya yang sudah puluhan tahun tak berjumpa, ia tetap tak kuasa menahan kegembiraannya. Terakhir kali Ye Xiwen kembali sudah puluhan tahun yang lalu. Dalam waktu yang begitu lama, bahkan cucu-cucunya pun sudah dewasa, apalagi Ye Xiwen. Meskipun sikap Ye Xiwen berbeda dari sebelumnya, tidak ada yang berubah di hatinya. Ye Xiwen bergegas maju untuk menyambutnya sambil membungkukkan badan. Dasar bocah nakal, masih ingat untuk kembali. Setelah kegembiraan Xia Chunsui mereda, dia langsung mulai memarahi. Menanggapi ini, Ye Xiwen hanya bisa tersenyum pahit dan mendengarkan omelan ibunya. Ia melihat sekilas kakak laki-lakinya, Ye Feng, kakak iparnya, Changsun Yuyin, adik perempuannya yang kedua,
Ye Ruxue, dan seorang prajurit yang tinggi dan tampan, Qin Yan, di sampingnya. Ini adalah suami dari adik perempuannya yang kedua. Terakhir kali Ye Xiwen kembali, pernikahannya tertunda karena Sekte Yiyuan baru saja mengalami perubahan besar. Kini, puluhan tahun telah berlalu, dan mereka semua menikah lebih awal. Meski sudah bersuami, Ye Ruxue masih saja nakal. Melihat adiknya dipermalukan di depan ibunya, ia langsung memasang wajah masa muda, seolah kembali ke masa muda puluhan tahun yang lalu. Tak ada bedanya dengan masa itu. Selama beberapa dekade ini, kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan pada dasarnya mereka semua telah mencapai level pertama legenda setengah langkah. Mereka juga memenuhi syarat untuk bergabung dengan Akademi Zhenwu. Namun, Akademi Zhenwu belum dibuka, dan mereka harus menunggu beberapa dekade lagi. Saat itu, mereka semua akan menjadi salah satu master terbaik. Ye Xiwen seharusnya pergi bersama mereka, tetapi Ye Xiwen pergi ke Akademi Zhenwu selangkah lebih maju. Selama beberapa dekade terakhir, ia telah mengalami transformasi total dan secara alami sangat berbeda dari sebelumnya. Berikutnya adalah Yesu, iblis buku, yang telah memasuki dunia legenda lebih awal dalam beberapa tahun terakhir dan mencapai tingkat yang tak pernah berani ia bayangkan sebelumnya. Saat itu, ia menatap Ye Xiwen yang telah kembali dengan penuh semangat. Jika bukan karena Ye Xiwen, ia mungkin masih berada di perpustakaan yang bodoh, seorang iblis buku kecil, dan bagaimana mungkin ia memiliki status seperti sekarang. Dengan kekuatan dan hubungannya dengan Ye Xiwen, ia pasti sudah lama berada di antara para tetua teratas di Sekte Yiyuan, dan sekarang seluruh perpustakaan Sekte Yiyuan dikelola olehnya. Berikutnya adalah dua generasi muda, Ye Ning dan Ye Ningxuan. Puluhan tahun telah berlalu, dan mereka telah tumbuh dari anak muda menjadi guru muda. Mereka juga telah memasuki jalan sejati sejak dini dan menjadi murid sejati Sekte Yiyuan. Di Sekte Yiyuan, mereka berdua dikenal sebagai jenius papan atas. Mereka berbakat dan lebih kuat daripada kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua mereka. Dengan bantuan sumsum naga peninggalan Ye Xiwen, kultivasi mereka tak terhentikan. Prestasi mereka di masa depan mungkin bahkan lebih tinggi daripada kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua mereka. Kakak perempuan saya yang kedua dan kakak ipar saya belum memiliki anak selama bertahun-tahun ini. Jadi generasi termuda di keluarga Ye masih kedua anak kecil ini. Pada saat ini, dia juga datang dengan patuh untuk menyambut Ye Xiwen. Malam itu, keluarga Ye mengadakan jamuan makan malam. Karena merupakan jamuan makan keluarga, hanya anggota keluarga Ye yang hadir. Namun, suasananya sangat meriah, terutama bagi Ye Xiwen yang sudah puluhan tahun tidak pulang dan semakin merindukannya. Semua orang sepertinya punya banyak hal untuk dibicarakan. Belum lagi si lucu Xiaolang. Suasana makan malam seluruh keluarga pun jadi heboh. Setelah perjamuan, Ye Xiwen dipanggil ke ruang belajar oleh Ye Kongming. Ye Kongming berkata dengan serius, "Ada satu hal yang menurutku harus kukatakan padamu sekarang." Ye Xiwen tertegun sejenak, lalu duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama. Meskipun Ye Kongming biasanya serius, ia jarang seserius dan sesungguh ini. "Sebenarnya, kamu bukan anak kandungku. Kamu seharusnya tahu itu, kan?" Ye Kongming menatap Ye Xiwen dan berkata. Ye Xiwen mengangguk. Ye Xiwen bukanlah putra kandung Ye Kongming. Bukan hanya Ye Xiwen, tetapi banyak orang di Gunung Qingfeng tahu tentang hal itu saat itu. Itu bukan rahasia. Pada dasarnya, seluruh keluarga tahu tentang itu. Tentu saja dia tahu. Tetapi dia telah menjalani hidup seperti ini selama bertahun-tahun hingga hampir melupakannya. Baginya, orang tuanya di dunia ini adalah Ye Kongming dan Xia Chunsui. Sedangkan untuk orang tua kandungnya yang belum pernah ia temui, ia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap mereka. "Meskipun kami sudah memperlakukanmu seperti anak kami sendiri selama bertahun-tahun, kau bukan anak kandung kami," kata Ye Kongming. Jelas tahu bahwa Ye Xiwen sudah tahu. "Awalnya kupikir kau biasa-biasa saja dan prestasimu di masa depan akan terbatas. Beberapa hal memang harus dikubur selamanya." Ye Xiwen menegakkan telinganya dan hatinya tiba-tiba terguncang. Bab 748. Anugerah Kelahiran. Anugerah Pengasuhan.
Getaran tak terkendali langsung menjalar dari hatinya ke seluruh tubuhnya. Ketegangan dan getaran itu berasal dari lubuk jiwanya. Perasaan itu berasal dari kenangan masa lalunya. Kini, seiring berjalannya waktu, Ye Xiwen dan pendahulunya semakin menyatu. Bukan hanya sekadar mengingat kenangan seperti menonton film, tetapi keduanya benar-benar menyatu menjadi satu. Dia adalah pendahulunya. Tidak ada perbedaan. Keduanya telah lama melebur menjadi satu. Biasanya, ingatan Ye Xiwen sendiri adalah hal utama. Tetapi pada saat-saat tertentu, emosi yang biasanya terpendam di dalam hatinya tiba-tiba bangkit kembali. Misalnya, ketika menyangkut misteri pengalaman hidup seseorang, perasaan sedih semacam itu tiba-tiba memenuhi seluruh hati. Dan tiba-tiba semua kenangan masa kecil membanjiri pikiran. Pendahulunya sudah lama tahu bahwa ia bukan putra kandung Ye Kongming dan Xia Chunsui. Meskipun semua anggota keluarganya sangat baik kepadanya, ia tetap bukan putra kandung. Terkadang, ketika melihat Ye Ruxue, Ye Kongming, dan Xia Chunsui bermain dan berkelahi, ia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun ia juga ingin bertanya tentang orang tua kandungnya, ia tidak bisa bertanya setiap saat karena takut menghancurkan keluarga yang hangat ini. Ye Kongming tidak pernah menyinggung masalah ini di hadapannya. Jadi meskipun ingin bertanya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun kini, Ye Kongming akhirnya mau bicara tentang masalah ini. Perkenalan saya dengan ayah kandung Anda murni tidak disengaja. Saat itu saya baru berusia 20-an. Saya sedang berkelana di kerajaan Dai Viet dan secara tak terduga bertemu ayah dan ibu Anda. Mereka sepertinya juga sedang berkelana keliling dunia, kata Ye Kongming. Ye Xiwen mendengarkan dengan tenang. Lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, bolehkah aku bertanya orang macam apa mereka? Itulah keinginan terdalam di hatinya. Ia ingin tahu orang seperti apa ayah dan ibunya. Sejujurnya, aku hanya tahu bahwa ayahmu dan aku memiliki nama keluarga yang sama, Ye, dan namanya Ye Junsan. Itulah sebabnya kami bertemu. Saat itu, aku baru saja memasuki alam Xiantian. Ayah dan ibumu bagaikan dewa bagiku. Aku sama sekali tidak bisa melihat kultivasi mereka. Ye Kongming tersenyum getir. Saat itu, ia baru saja memasuki alam Xiantian dan benar-benar penuh semangat dan percaya diri. Ia merasa dirinya adalah seorang master di dunia ini. Siapa sangka di hadapan Ye Junsan, ia bukanlah apa-apa. Ia bahkan tidak bisa melihat kultivasinya dari awal hingga akhir. Ia hanya bisa dianggap sebagai dewa. Kamu Junsan. Hati Ye Xiwen terguncang. Ye Junsan. Ini adalah nama ayah kandungnya. Ye Junsan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita tentang orang tua kandungnya. Kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Meskipun ayahmu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, beliau tidak sombong. Setelah kami berpamitan, aku kembali ke Gunung Qingfeng dan menikahi ibumu. Ye Kongming menceritakan kisahnya. Ye Xiwen tahu bahwa ibu yang dibicarakannya adalah Xia Chunsui, bukan ibu kandungnya. Bertahun-tahun kemudian, tepat ketika kami hampir melupakan hal ini, ayahmu tiba-tiba menemukan kami, membawamu, yang saat itu masih bayi, dan meminta kami untuk menjagamu. Lalu dia bergegas pergi, lanjut Ye Kongming. Banyak orang menyaksikan kejadian ini. Begitu banyak orang di Gunung Qingfeng yang benar-benar tahu bahwa kau bukan anak kandungku. Aku telah berbuat salah padamu selama bertahun-tahun, dan kau pasti ingin sekali bertanya. Ye Xiwen tiba-tiba merasakan hidungnya gatal, dan air mata menggenang di matanya. Semua keluhan yang ia derita selama bertahun-tahun tiba-tiba membanjiri hatinya. Namun, Ye Xiwen bukan lagi pemuda yang dulu. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk tenang. Tahukah kau kenapa aku tidak pernah menyebutkannya? Karena menurutku, ayahmu sudah menjadi dewa. Meskipun aku sudah mencapai level legendaris. Jika dipikir-pikir lagi, aku masih merasa kultivasi ayahmu sungguh tak terduga. Dia pergi terburu-buru saat itu. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku juga tahu sesuatu. Dia menghadapi masalah yang sangat sulit yang mungkin mengancam nyawa seluruh keluarga. Jadi dia harus menyerahkanmu kepadaku untuk dibesarkan. Ye Kongming berkata, jika kultivasi ayahmu saja tidak mampu mengatasinya, apalagi kau dan aku, itu pasti hal yang sangat berbahaya. Lagi pula,
Ayahmu tidak pernah muncul lagi setelah itu. Jadi kupikir ayahmu mungkin mengalami kecelakaan. Ye Kongming perlahan mengungkapkan spekulasinya. Dan hati Ye Siwen bergetar. Ia telah menebak sesuatu ketika mendengar Ye Kongming mengatakannya tadi. Sejak Ye Junsan menyerahkannya kepada Ye Kongming untuk dibesarkan, bertahun-tahun telah berlalu. Tetapi ia belum pernah kembali. Bisa dibayangkan ia pasti mengalami kecelakaan. Kalau tidak, semuanya tidak akan seperti ini. Tetapi ketika Ye Kongming akhirnya mendengar ini, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Bakatmu sebelumnya tampak sangat biasa-biasa saja, dan kau mungkin hanya bisa mencapai alam bawaan di kehidupan ini. Jadi, aku berencana untuk membawa rahasia ini sampai liang kubur dan tidak akan pernah memberitahumu. Meskipun mungkin agak kejam bagimu, ayahmu pasti ingin kau hidup dengan baik. Lagi pula, bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ye Kongming berkata, aku tidak pernah menyangka kau adalah putranya, dan kau telah melampaui kami, orang-orang tua, sepenuhnya. Sekarang kau terkenal di seluruh dunia dan telah mencapai alam Santo Agung. Masa depanmu tak terbatas. Kurasa ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan darimu seperti ini. Kau berhak tahu tentang ayahmu. Jika kau punya kemampuan di masa depan, kau bisa menemukan orang tuamu. Apakah mereka meninggalkan petunjuk? Tanya Ye Siwen. Jika ia mencari ayah kandungnya hanya karena tahu nama ayah kandungnya adalah Ye Junsan, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, dan ia tidak akan pernah menemukannya. Ada miliaran orang di dunia. Dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang memiliki nama yang sama. Jika Ye Siwen ingin menemukan seseorang dengan nama ini, lebih baik ia menyerah saja. Ayahmu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meninggalkan Liontin Giok. Katanya kalau suatu hari kamu bisa menemukan Qishan, kamu pasti bisa menemukannya dengan bantuan Liontin Giok ini. Ye Kongming mengambil Liontin Giok dari ruang hampa dan menyerahkannya kepada Ye Siwen. Ye Siwen mengeluarkan liontin giok itu dan mendapati liontin itu seukuran telapak tangan, berwarna hijau zamrud seluruhnya, berbentuk bulat, dan tebalnya hanya sekitar jari. Di tengahnya terukir sosok binatang buas yang tak dikenal. Meskipun itu hanya ukiran giok, ia tampak hidup. Ketika Ye Siwen melihatnya, ia hampir merasa seolah-olah seekor binatang buas tiba-tiba menyerbu pikirannya. Ye Siwen hanya merasakan ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan yang hendak mendidih di sekujur tubuhnya. Ledakan, energi sejati dalam tubuh Ye Siwen seolah diserang dan secara otomatis melindungi dirinya sendiri. Alam semesta kecil di dantiannya tiba-tiba memancarkan cahaya yang tak terbayangkan, seketika menekan kekuatan yang tak terjelaskan ini. Sesaat kemudian, kekuatan itu kembali masuk ke tubuh Ye Siwen. Ye Siwen tiba-tiba merasakan keringat dingin. Kekuatan yang tak terkendali dan tak terjelaskan tadi membuatnya takut. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Ia belum pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Besar sekali. Sangat besar. Terasa luas dan tak berbatas. Ye Siwen memindai seluruh tubuhnya dengan indera spiritualnya lagi. Tetapi dia tidak lagi menemukan energi yang tiba-tiba meledak tadi. Seolah-olah tidak pernah muncul. Apakah itu hanya ilusi? Tidak. Ini jelas bukan ilusi. Ye Siwen bisa merasakan kekuatan yang baru saja datang hampir membuatnya kewalahan. Meskipun dahsyat, kekuatan itu memberinya perasaan yang lembut, selembut batu giok, dan tidak akan menyakitinya. Karena tidak dapat menemukannya, Ye Siwen hanya bisa mengurungkan niatnya untuk mencari sumber energi tersebut. Memang tidak tepat untuk melanjutkan masalah ini saat ini. Untungnya, ia merasa energi itu tidak berniat menyakitinya, yang membuatnya sedikit lega. Wener, ada apa? Tanya Ye Kongming khawatir. Perubahan dalam tubuh Ye Siwen barusan terlalu cepat. Ia hanya bisa merasakan aura mengerikan meledak dari tubuh Ye Siwen dalam sekejap, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Terlebih lagi, kekuatan itu lenyap dalam sekejap, dan ia semakin bingung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Ye Siwen sambil tersenyum paksa. Tetapi ia masih ragu. Ia memutuskan untuk mencari Yemo, si monster tua yang berpengetahuan luas, dan memintanya untuk membantu mengidentifikasi asal-usul liontin giok ini dan bagaimana liontin itu tiba-tiba bisa memicu energi di tubuhnya yang belum pernah ia sadari sebelumnya.
Dalam hal ini, kurangnya pengetahuan Ye Xiwen terungkap sepenuhnya. Fondasi dan pengetahuan semacam ini membutuhkan waktu untuk terakumulasi, dan tidak dapat dicapai hanya dengan meningkatkan kekuatan. Untungnya, ia selalu memiliki Yemo yang berpengetahuan luas dan berpengetahuan luas di sisinya. Dengan Yemo di sisinya yang selalu mengingatkannya, Ye Xiwen tidak melewatkan banyak petualangan. Hei, kejadian ini juga mengejutkanmu, kata Ye Kongming. Melihat ekspresi Ye Xiwen yang putus asa, ia berpikir bahwa ia menjadi seperti ini karena baru saja mendengar tentang orang tua kandungnya. Ia merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun Ye Xiwen lahir, ia sudah menganggap Ye Xiwen sebagai putranya sendiri selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa, ayah. Terlepas dari apakah aku putra kandungmu atau bukan, di hatiku, ayah dan ibu adalah orang tuaku yang abadi. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ayah dalam membesarkanku. Ye Xiwen berdiri dan membungkuk. Siapapun orang tua kandungnya, di dalam hatinya, mereka jauh lebih rendah daripada Ye Kongming dan Xie Chunsui yang membesarkannya. Seperti kata pepatah, anugerah melahirkan tidak lebih besar dari anugerah membesarkan. Di dalam hatinya, Ye Kongming dan Xie Chunsui selalu yang terpenting. Bagus, bagus, Ye Kongming berkata berulang kali dengan puas. Ibumu pasti akan sangat senang mengetahui kamu bisa menyelesaikan masalah emosionalmu. Bab 749, Pertempuran Terakhir. Di sebuah halaman kecil yang terpisah, Ye Xiwen memegang liontin giok pemberian Ye Kongming sebelumnya, memainkannya. Ia bisa merasakan kehangatan liontin giok itu. Kehangatan alami yang bukan suhu tubuhnya, melainkan kekuatan hangat yang dibawa oleh liontin giok itu sendiri. Ye Xiwen dapat merasakan ada kekuatan hangat yang mengalir melalui tubuhnya kapan saja dan di mana saja dari liontin giok. Bahkan kamu tidak tahu asal-usul liontin giok ini, tanya Ye Xiwen. Di sampingnya, Yemo berdiri di bahunya, mengerutkan kening dan menggelengkan kepala, sambil berkata, aku tidak punya petunjuk apapun. Kalau itu dari alam iblis, sangat sedikit yang bisa disembunyikan dariku. Tapi kalau bukan dari alam iblis, yang pasti ayahmu pasti bukan orang biasa. Qishan, bukankah itu zaman dahulu? Serigala kecil di sampingnya meringkuk di sudut, membuka matanya malas, dan berkata perlahan. Kau tahu, Ye Xiwen menoleh ke arah serigala kecil itu. Huanggu, tempat apa itu? Yemo, yang berdiri di samping, juga tertegun sejenak dan berkata, Huanggu, bagaimana mungkin? Kalian semua tahu. Ye Xiwen menoleh ke arah mereka berdua. Apa itu gurun kuno? Kalau memang di situ tempatnya, lupakan saja rencanamu untuk menemukan ayah kandungmu secepatnya. Kata Yemo sambil tersenyum tipis. Aku juga tidak terlalu familiar dengan daerah ini. Alam iblis tidak pernah menguasai tanah terlantar kuno. Jadi wajar saja jika pemahaman mereka tentang tanah terlantar kuno tidak sebaik pemahaman klan iblis mereka. Yang disebut zaman kuno adalah asal mula semua alam semesta. Itu adalah titik tertinggi dari semua bidang. Benua yang luas dan tak terbatas tempat hampir setiap ras dapat ditemukan. Itu juga merupakan asal mula semua ras dan panggung bagi semua ras yang ingin mendominasi dunia untuk memperebutkan supremasi. Yemo mengobrol sebentar dan menguraikan panggung yang luas. Bagaimana kita bisa sampai ke alam kuno? Ye Xiwen mulai sedikit bersemangat. Di bawah langit berbintang ini, ia hampir bisa merasakan bahwa ia hampir mencapai puncak. Meskipun baru saja memasuki alam Sage Agung, ia bisa merasakan bahwa ia masih jauh dari mencapai puncak. Mungkin bagi makhluk-makhluk yang sangat kuat itu, Sage Agung hanyalah permulaan, dan makhluk-makhluk kuat yang dikenalnya baru berada di alam transenden. Mereka tampaknya telah mencapai kondisi tenang. Menurut Yemo, bahkan di alam transenden, kekuatan mereka tidak terlalu luar biasa. Belum lagi para master mengerikan yang ia kenal di alam iblis. Awalnya ia berencana memasuki dunia iblis setelah mencapai tahap transenden. Ia terus berjuang dan meningkatkan kekuatannya. Baginya, hanya itu yang ia minati. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Bahkan orang tuanya di bumi seharusnya sudah meninggal karena usia tua saat itu. Ye Xiwen tidak lagi bersemangat untuk kembali ke bumi. Mencapai puncak seni bela diri menjadi tujuan terbesarnya dalam hidup. Terus-menerus mengalahkan musuh yang lebih kuat dan mencapai puncak.
Lagi pula, baginya, dengan kemampuan magisnya dan bantuan teknik penahan napasnya, menyamar sebagai iblis bukanlah masalah. Namun kini kata-kata Yemo telah membuka babak baru baginya. Mungkin ia tak perlu pergi ke alam iblis, melainkan bisa pergi ke benua kuno yang lebih kuat. Saat ini, tidak ada jalan menuju benua kuno di langit berbintang ini. Sepertinya jalan itu tersegel, jadi aku tidak memberitahumu. Awalnya aku ingin membiarkanmu pergi ke alam iblis setelah kau memasuki alam transenden, lalu pergi ke benua kuno melalui jalur alam iblis. Kata Yemo, awalnya, ia sangat berharap bisa melatih Ye Xiwen untuk menjadi Raja Iblis. Tetapi apapun yang dikatakannya, Ye Xiwen tetap bergeming, jadi ia terpaksa menyerah. Meskipun tidak ada jalan menuju benua kuno di langit berbintang ini, Ye Xiwen tidak kecewa. Lagi pula, ia bisa pergi ke sana melalui jalan menuju dunia iblis, yang juga merupakan ide bagus. Ye Xiwen tiba-tiba menyadari bahwa wajar saja ia belum pernah mendengar apapun tentang benua kuno. Mungkin karena benua kuno sudah terlalu lama ditutup, jadi ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Mungkin hanya seseorang dengan asal-usul misterius seperti Xiaolang, atau monster tua seperti Yemo yang telah hidup entah berapa tahun, yang akan mengetahuinya. Ye Xiwen memegang liontin giok di tangannya. Raut wajahnya menunjukkan tekad. Entah itu untuk menemukan orang tua kandungnya, memenuhi keinginannya, atau melangkah lebih jauh, ia akan pergi ke benua kuno. Tentu saja, tidak sekarang. Krisis Akademi Zhenwu belum berlalu, dan kekuatannya masih jauh dari cukup. Setidaknya dia harus menunggu sampai klon binatang bintang memasuki alam transenden. Mungkin ada dewa di benua kuno. Baginya, ini adalah gelar yang memukau. Jika ada Tuhan, maka dia pasti ada di benua kuno. Setelah memiliki tujuan, Ye Xiwen secara naluriah merasa lega. Tanpa penundaan lebih lanjut, 3 hari kemudian, Sekte Yiyuan telah mengemasi semuanya. Dan para murid dari semua cabang juga bergegas ke sekte utama. Dengan keyakinan bahwa semakin panjang malam, semakin banyak mimpi yang mungkin dialami. Ye Xiwen segera mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa ragu, mengangkat seluruh pegunungan Sekte Yiyuan dari udara. Seolah-olah sebuah celah besar tiba-tiba muncul di lokasi pegunungan Sekte Yiyuan. Tentu saja, meskipun Ye Xiwen sangat kuat, mustahil baginya untuk membawa gunung-gunung Sekte Yiyuan ke alam semesta. Ia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Juga bukan salah satu dari orang-orang kuat legendaris yang dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Namun, tidak ada masalah sama sekali jika hanya dimasukkan ke dalam cermin Tianyuan. Setelah memasukkan pegunungan Sekte Yiyuan ke dalam cermin Tianyuan, Ye Xiwen terbang langsung ke langit berbintang, menemukan bintang terpencil, memasukkan pegunungan Sekte Yiyuan, lalu memasang serangkaian susunan sihir untuk menstabilkan pegunungan Sekte Yiyuan. Ada banyak planet terpencil dan tak berpenghuni seperti itu di alam semesta. Tetapi lingkungan di banyak planet tersebut sangat keras dan tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, ini bukanlah tugas yang sulit bagi Ye Xiwen. Ia tidak dapat memindahkan gunung dan lautan, tetapi sangat mungkin untuk mengubah iklim di area kecil. Jika urat-urat spiritual terkubur, tidak ada lingkungan yang dapat diubah. Butuh waktu 10 hari untuk menyelesaikan semua ini. Setelah semuanya beres, Ye Xiwen dan Xiaolang tidak lagi tinggal di Sekte Yiyuan, melainkan langsung bergegas kembali ke alam Zhenwu. Alam Zhenwu masih kacau, dan situasinya belum mereda dalam 10 hari terakhir. Sebaliknya, pertempuran semakin sengit. Hanya dalam 10 hari, Sekte Yuhua mempercepat pengepungan dan penindasannya terhadap Akademi Zhenwu. Perang berlanjut dan meluas ke seluruh wilayah selatan. Kultus pemuja setan dan pasukan kavaleri barbar selatan ada di mana-mana, dan dapat dikatakan terjadi kekacauan di mana-mana. Ye Xiwen tidak kembali ke Akademi Zhenwu. Sebaliknya, ia memilih untuk tetap di luar karena ia tidak dapat memainkan peran kunci dalam konfrontasi langsung antara Akademi Zhenwu dan Sekte Yuhua. Dalam bentrokan seperti itu, hanya mereka yang berada di alam transenden yang dapat menjamin kemampuan bertahan hidup mereka. Para master yang tidak berada di alam transenden akan mudah hancur berkeping-keping dalam bentrokan seperti itu. Situasinya kacau balau. Pada hari ketiga,
ia telah bertemu kembali dengan klon binatang bintang yang bergegas dari Akademi Zenwu. Ye Xiwen masih tidak ingin fakta bahwa ia memiliki klon terbongkar. Lagi pula, klon binatang bintang adalah kartu truf rahasianya. Jika memungkinkan, ia berharap klon itu tidak akan pernah terbongkar. Apa itu kartu truf? Itu adalah senjata rahasia yang disimpan di dasar kotak. Itu adalah kartu truf yang tidak bisa diungkapkan sampai saat-saat terakhir. Meskipun dia telah menggunakan klon Star Beast lebih dari sekali, pada kenyataannya, tidak seorang pun mengetahuinya. Jadi ini masih merupakan kartu truf Ye Xiwen. Jauh di wilayah selatan, Ye Xiwen mendongak ke arah Akademi Zenwu. Di ujung pandangannya, tampak awan gelap yang bergulung-gulung. Jauh di antara kelima awan itu, berdiri para penguasa Sekte Yuhua. Lampu-lampu pelarian yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka membentuk awan gelap dari kejauhan. Pasukan Tao Sekte Yuhua sedang mati-matian menyerang Akademi Zenwu, dan sosok-sosok berbagai tokoh yang sangat kuat berkelebat di antara mereka. Di sisi lain, di pihak Akademi Zenwu, formasi yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali karena invasi Sekte Yuhua. Meskipun kekuatan keseluruhan jauh lebih lemah daripada Sekte Yuhua, mereka mampu bertarung dengan gigih dengan pertahanan formasi dan tidak kehilangan keunggulan. Di antara mereka, ada juga sosok-sosok yang sangat kuat yang bersinar di antara mereka. Dari waktu ke waktu, para penguasa alam transenden akan saling bertarung di langit, dan skala pertempurannya akan membuat orang-orang pucat pasi. Pada saat ini, Akademi Zenwu menunjukkan latar belakang mantan penguasa tertinggi dunia Zenwu. Formasi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan sinar cahaya ilahi melesat keluar, menembus langit dan bumi, dan cahaya tak terbatas menerangi alam semesta. Tak terhitung banyaknya guru dan prajurit Tao dari Sekte Yuhua yang tertusuk sinar dewa ini dan berubah menjadi bubuk. Meskipun Akademi Zenwu telah melalui tahun-tahun yang paling dilanda perang dan belum pernah mengalami pertempuran seperti ini di mana orang-orang terbunuh di depan pintu mereka selama bertahun-tahun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan para pengikut Akademi Zenwu harus melalui pertarungan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum tumbuh dewasa. Mereka tidak lemah dalam bertarung, dan mereka bahkan lebih unggul dalam membedakan daripada para master Sekte Yuhua. Meskipun Sekte Yuhua adalah satu-satunya di Sekte Yuhua, dan karena itu memiliki banyak bakat dan sumber daya yang besar, tetapi juga karena ini, tekanan persaingan jauh lebih kecil. Dari segi jumlah orang, mereka jauh lebih banyak daripada Akademi Zenwu. Tetapi dalam hal efektivitas tempur pribadi, mereka mungkin tidak sekuat murid-murid Akademi Zenwu yang muncul melalui kompetisi berkelanjutan. Kini Akademi Zenwu juga telah mengerahkan segenap upaya. Perintah penembak jitu telah dikeluarkan. Selama ada murid Sekte Yuhua yang terbunuh, sejumlah besar poin akan diperoleh. Biasanya, mendapatkan poin di Akademi Zenwu tidaklah mudah. Seseorang harus melakukan berbagai tugas untuk mendapatkannya, tetapi sekarang relatif mudah. Terlebih lagi, Akademi Zenwu telah membuka perbendaharaannya. Selama poinnya cukup, apapun bisa ditukarkan. Dapat dikatakan bahwa kami telah berjuang sekuat tenaga dan berjuang dalam pertempuran yang putus asa. Ye Xiaoyu, tolong beri kabar yang tercepat. Bab 750. Bertemu kembali dengan Master Aula Penghancur Jiwa. Tahukah Anda, di Akademi Zenwu, seringkali Anda tidak dapat menukarkan barang yang sesuai hanya dengan berapa banyak poin yang Anda miliki. Ada banyak tabu tentang beberapa hal, dan Anda tidak dapat menukarnya begitu saja. Hal ini juga bergantung pada status orang tersebut, seberapa besar kontribusinya terhadap Akademi Zenwu, dan banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Sekarang kendala tersebut sudah hilang. Selama Anda mempunyai poin yang cukup, Anda bisa menukarkannya. Dan cara untuk mendapatkan poinnya juga sangat mudah, yaitu dengan membunuh para pengikut Sekte Yuhua. Di bawah godaan poin-poin ini, para murid Akademi Zenwu berjuang sekuat tenaga dan tak takut mati. Yang mereka tahu betul adalah bahwa semua yang mereka miliki sekarang hanya mungkin terjadi berkat dukungan Akademi Zenwu. Semua yang mereka miliki adalah berkat Akademi Zenwu. Jika Akademi Zenwu runtuh, maka mereka akan tamat. Bagaimana mungkin Sekte Yuhua yang baru berdiri di wilayah selatan membiarkan mereka pergi?
Sekte Yuhua mungkin bisa merekrut pasukan afiliasi jarak jauh seperti Sekte Yiyuan. Tetapi bagaimana mungkin mereka melepaskan murid-murid asli Sekte Yuhua? Sekalipun mereka berhasil lolos dan naik ke surga, mereka tidak akan memiliki peluang untuk maju dalam kehidupan ini. Dan hanya dengan cara inilah mereka akan terus maju. Apapun pilihannya, mereka tidak punya pilihan. Daripada melakukan itu, lebih baik bertarung sampai mati. Ada banyak keuntungan jika bisa membunuh murid Sekte Yuhua. Dalam situasi seperti itu, murid-murid Akademi Zenwu benar-benar berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Waktu berlalu, dan 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Ye Xiwen terus bertempur di tanah wilayah selatan, terus-menerus membunuh kavaleri Nanman dan para master sekte pemujaan iblis yang muncul ketika Akademi Zenwu sedang dalam kesulitan. Orang-orang ini hanya takut akan kekacauan di dunia. Kemanapun mereka pergi, seluruh desa, bahkan seluruh kota, dibantai. Mereka sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Mereka yang menyembah sekte iblis, Ye Ziyu Asteris Yu bahkan mungkin ingin membunuh mereka semua dan memulai invasi iblis. Suku Nanman tidak peduli dengan korban tak berdosa. Mereka di sini untuk memperjuangkan tempat tinggal. Di tengah pegunungan luas di Southern Wild, suku-suku yang kelaparan yang tak terhitung jumlahnya sangat berharap mendapatkan tempat tinggal yang cukup. Semakin banyak orang ini mati, semakin mudah bagi suku mereka untuk bermigrasi. Dan mereka adalah musuh bebuyutan dan target Ye Xiwen. Mereka mungkin tidak peduli dengan kematian orang biasa, tetapi Akademi Zenwu harus peduli, karena inilah fondasi Akademi Zenwu. Jika mereka semua mati, sekuat apapun Akademi Zenwu, mereka akan menghadapi kekurangan penerus. Ye Xiwen dan Xiaolang benar-benar tak terkalahkan bersama, meskipun ada banyak master di antara Nanman dan Sekte Pemujaan Iblis. Ada juga Great Sage di antara mereka, tetapi Wu Lu tidak memiliki cara untuk bersaing dengan Ye Xiwen. Bahkan pernah suatu kali Ye Xiwen bertemu dengan seorang master yang telah mencapai alam Sein Agung. Namun pada akhirnya dia dibunuh oleh Ye Xiwen dengan menggunakan klon binatang bintang raksasanya. Ye Xiwen juga menjadi terkenal karena hal ini. Ketenarannya menyebar ke seluruh wilayah selatan karena banyak murid Akademi Zenwu seperti Ye Xiwen yang berkeliaran, menunggu kesempatan untuk mencekik para master dari suku barbar selatan dan sekte pemuja setan yang menyerbu masuk. Namun, reputasi ini segera tenggelam oleh situasi pertempuran Akademi Zenwu. Kini, pertempuran antara Akademi Zenwu dan Sekte Yuhua menjadi isu paling mengkhawatirkan di seluruh wilayah selatan, bahkan di seluruh dunia Zenwu. Jarang sekali kekuatan lain di dunia Zenwu tidak memanfaatkan situasi ini dan hanya menonton dari pinggir lapangan. Bukan karena mereka begitu baik hati, mereka sudah lama merasa tersakiti oleh Akademi Zenwu, dan enggan melepaskannya. Namun, selama bertahun-tahun, bahkan dalam menghadapi serangan gabungan mereka, Akademi Zenwu tetap tangguh seperti sebelumnya. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika Akademi Zenwu menang pada akhirnya, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lolos dari serangan terakhir mereka. Namun kali ini berbeda, karena mereka juga merasakan ancaman pribadi. Bagaimanapun mereka berdebat di masa lalu, pada akhirnya itu adalah pertikaian di dalam alam Zenwu. Dan faktor terbesarnya adalah, sekuat apapun Akademi Zenwu, mereka tidak akan mampu menghancurkan mereka, terutama ketika mereka bersatu. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Ye Ziyu Asteris Yu. Jadi, betapapun mereka bertarung satu sama lain, setidaknya mereka bisa melindungi diri dan tidak perlu khawatir akan kehancuran. Namun, berbeda bagi orang-orang luar ini, sekuat apapun Akademi Zenwu, mereka hanya bisa menduduki wilayah selatan di antara 5 wilayah dan 4 hutan belantara. Namun, orang-orang luar ini adalah raksasa yang menguasai seluruh dunia dan jauh lebih kuat daripada Akademi Zenwu. Tidak apa-apa jika hanya Sekte Yuhua, tetapi sebelum keributan atas keputusan Sekte Yuhua, berita yang beredar adalah bahwa banyak kekuatan dari luar wilayah akan memasuki alam Zenwu. Tentu saja mustahil bagi begitu banyak kekuatan untuk menuju Akademi Zenwu. Dengan kata lain, bahkan jika Akademi Zenwu dihancurkan, itu tidak akan menguntungkan mereka,
karena lawan yang lebih kuat dari Akademi Zenwu akan muncul di wilayah selatan. Ini bukan poin terpenting. Poin kuncinya adalah jika Sekte Yuhua berhasil, maka pasukan ekstrateritorial lainnya akan datang berbondong-bondong, dan mereka akan benar-benar dalam masalah. Hanya dalam kurun waktu ini, melihat situasi tragis Akademi Zenwu saat melawan invasi Sekte Yuhua, mereka sudah ketakutan. Meskipun Akademi Zenwu tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan dapat bertarung secara setara dengan bantuan berbagai formasi, sulit dibayangkan berapa besar pengorbanannya. Mereka telah mengirim mata-mata untuk mengawasi begitu banyak guru yang terbunuh atau terluka, jadi mereka tahu betul. Tanyakan pada diri sendiri, ini masih Akademi Zenwu. Bagaimana jika itu mereka? Mereka tidak memiliki fondasi Akademi Zenwu. Hanya Tuhan yang tahu apakah mereka mampu bertahan. Oleh karena itu, bahkan ketika mereka melihat Akademi Zenwu menderita kerugian besar, mereka tidak sebahagia yang mereka bayangkan. Bang, Ye Xiwen menghancurkan pasukan barbar dengan satu tamparan. Ribuan prajurit barbar roboh di tangannya. Pasukan yang seluruhnya terdiri dari para master legendaris ini benar-benar rapuh di tangannya. Ini mungkin pasukan paling elit di suatu suku, tetapi runtuh di tangan Ye Xiwen. Jika tidak, mereka bahkan mungkin tidak akan mampu menyapu seluruh kekaisaran, yang berbeda dengan wilayah selatan. Di Southern Wilderness, setiap suku merupakan kerajaan kecil. Meskipun ada kekuatan transendental di atas mereka, secara umum, mereka semua memiliki kekuatan militer yang relatif kuat, dan banyak penguasa ditempatkan di suku-suku tersebut. Karena di pegunungan 10.000 suku barbar selatan hidup banyak sekali binatang buas yang kuat, yang sewaktu-waktu dapat menyerang suku tersebut, maka di suku tersebut juga tertinggal banyak sekali tuan-tuan. Namun, berbeda halnya di wilayah selatan. Meskipun terdapat banyak tempat berbahaya, wilayah ini jauh lebih aman daripada wilayah belantara selatan, sehingga banyak master terkonsentrasi di Akademi Zenwu. Oleh karena itu, pasukan yang dikalahkan Ye Xiwen mungkin merupakan pasukan paling elit dari sebuah suku besar. Setelah kehilangannya, keselamatan suku akan terancam. Tetapi ini bukan pertimbangan Ye Xiwen. Ye Xiwen. Hahaha, Tuhan sungguh menolongku. Aku tak menyangka akan melihatmu di sini. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Lalu sesosok tubuh terbang di atas seberkas cahaya. Namun, itu adalah seorang pria besar berwajah hitam dan berjanggut panjang. Ia menatap Ye Xiwen dengan tatapan membunuh. Matanya penuh kebencian dan aura iblis yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Nihan, Ye Xiwen mengucapkan nama itu. Orang di depannya tidak lain adalah Nihan, pemimpin aula penghancur jiwa dari Sekte Pemuja Setan, yang telah mengejarnya sejauh bermil-mil, dari bintang Fenglong hingga ke Akademi Zenwu dan hampir membunuhnya. Ye Xiwen sangat terkesan dengan master aula penghancur jiwa di depannya. Ia hampir mati saat itu. Jika ia tidak terburu-buru masuk ke Akademi Zenwu, ia mungkin akan mati di tangan orang ini. Bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak terkesan dengan orang yang menyelamatkan hidupnya? Tiba-tiba, ia merasa khawatir. Seseorang yang telah mencapai alam suci agung jelas merupakan orang yang sangat menakutkan. Namun kini ia bukan lagi kesemek lembut seperti dulu. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mengkonsolidasikan kultivasinya ke tahap tengah Sage Agung. Seiring ia terus berjuang, ranah aslinya pun dengan cepat stabil, yang bisa dibilang sangat cepat. Kini, bahkan jika ia bertemu seseorang yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Sage Agung, ia dapat bersaing dengannya dan bahkan mungkin mengalahkannya. Di antara para master yang telah mencapai kesuksesan kecil di alam Sage Agung, ia dianggap sebagai yang teratas. Saat ini, ketika ia bertemu dengan seorang master yang telah mencapai kesuksesan besar di alam Sage Agung, ia tidak akan sepenuhnya tak berdaya melawan balik seperti sebelumnya. Dan ia dapat melawan balik. Tentu saja, yang terpenting adalah ia masih memiliki klon binatang bintang di sisinya, yang dapat sepenuhnya mencapai efek membunuh dalam satu pukulan. Pembalasan dendam atas terakhir kalinya aku mengejarnya membuatnya tidak tahu harus lari kemana, dan kali ini aku harus melunasi hutangku. Sangat mudah, selama aku bisa menangkap dan membunuhmu, semua kerugian tuan ini bisa dikompensasi. Jadi mati saja. Nihan mencibir.
lalu langsung menamparkan telapak tangannya ke arah Ye Xiwen. Telapak tangan itu berubah menjadi tangan iblis yang mengerikan dan menghancurkan langit. Aura mengerikan dari Grid Sage mengunci Ye Xiwen dengan kuat, mencegahnya melarikan diri. Bahkan ruang angkasa pun terkunci dalam sekejap, membuatnya mustahil untuk berteleportasi. Merasakan kekuatannya yang tak terbatas, Ye Xiwen tidak terkejut, malah gembira, dan tertawa terbahak-bahak. Memang benar, meskipun itu kehendak Tuhan, kau bisa bertahan hidup, tetapi jika itu kehendak Tuhan, kau tidak akan bisa bertahan hidup. Nihan, hari ini adalah hari kematianmu. Biarkan aku sendiri yang mengantarmu pergi. Ternyata Ye Xiwen bisa dengan jelas merasakan kekuatan telapak tangan Nihan. Itu bukan prestasi agung sang bijak, melainkan prestasi kecil sang bijak.